Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Afwan, ini baru muncul lagi. Kemarin saya di pelajaran tafsir ada sudah saya upload tapi saya lupa nge-share. Ya, 2 hari ini cukup sibuk. Ada banyak urusan jadinya terbengkalai. Tapi ada beberapa yang sudah ada satu kemarin tafsir yang udah saya upload, tapi malah ya karena saya tinggal pergi, habis rekaman saya pergi, akhirnya lupa untuk nge-share. Nah, alhamdulillah ini bisa kembali lagi di membahas tentang pelajaran sirah kita. Yang terakhir kemarin kita sudah berkenalan dengan seorang yang bernama Mus'ab bin Umair. Yang mana Mus'ab bin Umair ini telah atas jasanya juga, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil mengislamkan 2 orang pemimpin Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan juga Usaid bin Khudair radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian atas peran dari kedua orang tersebut, maka Islamlah sebagian besar dari penduduk Madinah, bahkan bisa dikatakan mayoritas penduduk Madinah. Kemudian terjadilah Baiat Aqabah kedua, dan di sana terjadi perjanjian antara mereka dengan orang Madinah, bahwasanya orang Madinah dalam isi perjanjian tersebut menerima dengan baik orang-orang dari Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, dan mulailah hijrah tersebut ke Madinah. Pelajaran yang ke-40, Hijratul Muslimina ilal Madinah. Naam, lamma amilat Quraisyun bintishar islami fil Madinah, syaddadal adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika alimat ketika orang Quraisy mengetahui tersebarnya Islam di kota Madinah, maka gangguan mereka semakin keras terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahum bil hijrati ila Madinah walihaki bi khawanihim al-ansori. Naam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'amarahum, memerintahkan mereka dengan hijrah ke Madinah. Walihaki bi khawanihim al-ansori, dan bertemu dengan saudara-saudara mereka dari kalangan kaum Ansor. Fa kharaju mimma kata khufyatan khaufan min antam na'uhum Quraisyun minal hijrah. Kemudian mereka berhijrah dari Mekah khufyatan, dengan rasa cemas, takut. Kok kenapa takut? Karena khaufan min antam na'uhum Quraisy, takut dari takut dari orang-orang Quraisy yang mencegah mereka dari hijrah. Nah, dan ini orang yang pertama kali berhijrah tentu saja Mus'ab bin Umair. Kemudian disusul orang yang pertama kali berhijrah setelah Mus'ab bin Umair adalah keluarga Abu Salamah, yang mana Abu Salamah karena min awal muhajirin. Abu Salamah hajara qabla Aqabah kubra bisa nanti ala maqalahu Ibnu Ishaq, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Abu Salamah ini berhijrah sebelum terjadi Baiat Aqabah yang kedua. Wujatuhu wabnuhu, dan juga bersama istrinya dan juga anaknya. Istrinya yang bernama Ummu Salamah dan juga anaknya yang bernama Salamah. Dan ketika mereka bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota Mekah, maka orang-orang dari keluarga istrinya tidak terima bahwasanya
mereka tidak terima bahwasanya anak cucunya dan juga anaknya yaitu Ummu Salamah pergi meninggalkan mereka dan ikut dengan Abu Salamah. Maka terjadilah pertikaian di sana. Nah, kemudian mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut sehingga keluarga istri melepaskannya. Jadi Ummu Salamah ditahan sama keluarganya dan putranya diperebutkan antara Abu Salamah dan keluarganya Ummu Salamah. Kemudian akhirnya keluarga Ummu Salamah merelakan putranya yang bernama Salamah itu untuk pergi hijrah bersama bapaknya. Nah, kemudian Abu Salamah berangkat ya bersama anaknya menuju ke Madinah dan tinggallah Ummu Salamah radhiyallahu anha di kota Mekah. Gaweannya di Mekah dia nangis, pagi sore dia nangis karena setelah kepergian sang suami dan juga anaknya. Tidak terasa hal sedemikian itu terjadi selama 1 tahun. Jadi berpisah Ummu Salamah dan Abu Salamah ini selama 1 tahun. Keluarga dari Ummu Salamah melihat kondisi Ummu Salamah yang semakin depresi, semakin gak karuan. Kemudian mengatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak membebaskan saja wanita ini? Kalian telah memisahkan dirinya dengan suaminya dan putranya. Mereka akhirnya berkata pada Ummu Salamah maka temuilah suamimu dan juga anakmu. Akhirnya Ummu Salamah berangkat nyusul 1 tahun kemudian menuju Madinah seorang diri. Perlu diketahui jarak Madinah menuju Mekah atau Mekah ke Madinah adalah 500 km. Kita bisa bayangin ya, jalan kaki 500 km. Mana sampai mana itu? 500 ya, kamu itu jarak dari Jakarta Surabaya. 500 kilometeran. Dan jangan dibayangkan bahwasanya jalan yang dilalui itu jalan yang benar-benar ada jalannya karena mereka melalui padang pasir. Apabila seorang tersesat di padang pasir tidak tahu arah, maka bisa kacau. Dia akan meninggal di sana tanpa ada yang bisa menolongnya. Kemudian sampailah Ummu Salamah ini di kota yang bernama Tan'im. Di sini dia ditemui oleh seorang yang bernama Utsman bin Tolhah bin Abu Tolhah. Kemudian si Utsman ini mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Tatkala Utsman sudah melihat kota Quba, Masjid Quba dari kejauhan, Utsman mengatakan, itulah suamimu dan anakmu berada di sana. Masuklah, semoga Allah memberkahimu. Selesai, kemudian Utsman berbalik menuju Mekah. Jadi ceritanya tuh Utsman bin Tolhah ini dia berjalan dari Madinah menuju Mekah. Sampai ke jalan ketemu Ummu Salamah, dianterin lah ke Madinah. Belum sampai ke Madinah, belum sampai ke Quba. Nih terus kemudian dikasih tahu nih suamimu ada di sana. Kemudian Utsman ini balik melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Kemudian cerita tentang hijrah yang perlu antum ketahui semuanya adalah hijrahnya seorang yang bernama Suhaib bin Sinan atau lebih dikenal dengan nama Suhaib Ar-Rumi yang berasal dari kota Romawi atau Roma ya. Dia ini orang Arab, cuman dia udah lama tinggal di Persia yang pada saat itu dikuasai tinggal di Syam ya, Afan. Yang dia pada saat itu di Persia atau di Syam saya lupa. Yang daerah kekuasaan Romawi intinya. Dan kemudian dia tidak bisa bahasa Arab dengan fasih. Maka dijuluki dia Suhaib yang berasal dari Roma, ya, Suhaib Ar-Rumi. Atau nama aslinya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Falamma aradal hijrata qala lahu kufar Quraisy. Ketika Suhaib ini mau hijrah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ataitana
sa'lukan hakiron. Kamu datang kepada kami ini dengan kondisi yang entah berantah. Nggak punya saudara, nggak punya uang, nggak punya kekayaan, kamu gelandangan ke sini tuh. Maka surah malika indana kemudian berubah menjadi banyak hartamu ketika kamu berada di sisi kami. Ketika kamu berada di Mekah, hartamu bisa bekerja, terus kemudian hartamu jadi banyak. Balagot alladhi balagta. Dan setelah sampai apa yang sampai kepadamu, maksudnya ya penghasilannya, hartanya udah dirasakan oleh Suhaib Arumi. Nah, summa turidun antah ruja bimalika wa nafsika. Kemudian orang Quraisy mengatakan, kemudian setelah kamu jadi kaya, dulu kamu gak punya apa-apa, ke Mekah jadi kaya, kemudian terus habis itu kamu akan pergi meninggalkan Mekah dengan hartamu dan jiwamu. Wallahi la yakuna dzalik. Demi Allah, ini orang kafir mengatakan demi Allah. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Faqala lahum Su'aib, kemudian Su'aib mengatakan, kalau kamu pengen hartaku, ini tak kasih hartaku semuanya. Kendaraannya, rumahnya, hartanya, tokonya, perdagangannya dari Suhaib Arumi ini semuanya diserahkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan pada saat itu kafir Quraisy, naam, karena dia tadi meminta hartanya kembali, mereka mengklaim bahwa harta yang dimiliki oleh Suhaib itu adalah harta kekayaan orang Mekah, maka diklaim seperti itu, tapi tidak menyurutkan niat hijrahnya Suhaib Arumi ini untuk pergi meninggalkan Mekah. Akhirnya dikasih semua dan Suhaib pun pergi meninggalkan Mekah dengan baju dan bekal seadanya. Nah, yang keempat, wa arada Abu Bakar an yuhajir. Abu Bakar ketika melihat orang-orang mendengar satu persatu atau sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, nah, maka wa arada Abu Bakar an yuhajir. Abu Bakar pun bersiap-siap untuk berhijrah. Amanahu Rasulullah SAW membagiya mahu bimakata. Kemudian Rasulullah SAW menahannya dan tersisalah mereka berdua di Mekah. Jadi hijrahnya itu nggak bareng-bareng, tapi hijrahnya itu rombongan paling 2 orang, 3 orang sembunyi-sembunyi. Nah, ada yang 1 orang. Nah, dan semua telah hijrah dan Abu Bakar ingin berhijrah juga dan ditahan oleh Nabi. Tatkala semuanya sudah hijrah satu persatu hijrah meninggalkan Madinah, maka tersisalah 3 orang di antara orang-orang kaum muslimin yang ada di Mekah. Hanya 3 orang. Yang pertama Muhammad Rasulullah SAW, kemudian yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Nah, dan orang yang paling terakhir berhijrah adalah Ali bin Abi Thalib, yang mana ya nanti akan kisah-kisahkan di pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.